Selamat siang teman-teman, mau bisnis aksesoris? Seperti yang Puan lihat ini. Lihat, cantik-cantik sekali ini aksesorisnya. Ini adalah bikinan sahabat Puan dari komunitas Fashion Jabar, namanya Teh Yansen. Bukan hanya jualan aja, Teh Yansen juga bisa menerima sebagai reseller dan juga mau mengajari ilmu-ilmunya teman-teman. Dari aksesoris juga kita bisa hidup loh, kita bisa dapat penghasilan. Yuk kita ngobrol dengan Teh Yansen. Nama sebenarnya Teh Yeni, tapi akrab dipanggil dengan nama brandnya Yansen. Aksesoris bikinan Teh Yansen unik, menarik, dan laris manis. Sekarang sedang pameran di Pasar Kreatif di Ciwok, Bandung. Yuk kita cari standnya. Bikin gelang. Ini diapain dulu, Neng? Ini buat nanti masukin batu-batunya. Seperti ini Puan, ini adalah salah satu murid Teteh yang sekarang lagi belajar menjahit batu-batu di beads ini. Hasilnya nanti seperti ini untuk yang 2 lilit, ini gelang 2 lilit. Saya mau dibawa ke India. Jadi, Buat oleh-oleh. Buat oleh-oleh. Ini lucu-lucu. Teh Yansen, Assalamualaikum. bazar di sini sekarang Teh. Alhamdulillah, sekarang basar dari Pasar Kreatif dari Bandung. Teh, ini teman-teman nih biar punya inspirasi untuk bisnis Teh. Saya lihat Teteh dulu tekun terus-terusan bikin aksesoris Teh. Bisa cerita nggak tentang bisnis Teteh ini Teh?
Jadi dari awalnya tuh sebenarnya saya dari hobi ya, hobi dan saya emang suka pakai aksesoris. Nah daripada beli nih, saya coba-coba buat belajar gitu Puan awalnya. Dari mulai belajar bikin gelang, karena dulu saya awalnya tuh suka pakai gelang. Gelang-gelangnya seperti ini loh Puan. Nah ini, saya punya ciri khas sendiri dari gelang-gelang yang saya bikin karena memang saya punya ciri khas, tidak ada orang lain yang buat seperti ini. Dan saya pun buatnya cuma satu-satu, semua limited. Gak ada yang saya buat satu model tuh dua, nggak ada. Semua saya buat limited. Seperti ini awalnya. Awal banget tuh saya emang dari gelang. Gelang-gelang seperti ini. Gelang-gelang yang dari resin. Ini resinnya saya bikin emang khusus ke pengrajin. Saya order ke pengrajin seperti ini. Yang ini dari resin, kalau yang ini dari keramik, dari kristal, saya campur juga. Ini dari batu. Sebagian memang bahannya tuh ada yang saya import. Kayak ini sebagian ada yang import juga, ini ada yang import juga. Memang saya campur gitu Puan semua. Lalu saya lama-lama bukan ke gelang aja, tapi saya juga bikin kalung. Kalungnya seperti ini, mungkin memang di pasaran. Ini ciri khasnya Teh Yensen nih. Mungkin memang di pasaran nggak ada orang yang bikin kalung seperti ini ya Puan ya. Nggak ada kayaknya seperti ini. Kayak memang cuma saya aja yang bikin seperti ini. Itu bahan apa itu Teh Yen? Ini resin. Ini yang tadi saya cerita. Ini resinnya memang saya order ke pengrajin. Jadi bukan yang dari barang-barang yang sudah ada di pasaran. Makanya kalung-kalung ini mungkin ini yang paling susah orang ikutin ya. Jadi memang saya punya ciri khas sendiri, kalung-kalungnya seperti ini. Ini yang dari batik-batik supaya ada kreativitas dari teman-teman. Batik itu percanya jangan dibuang, bisa dibuat seperti kalung. Malah saya ada yang satu set gelang, anting sama kalung. Kalau kain perca dengan kreativitas kita sendiri, kita bisa buat kalung, buat gelang dan buat antingnya. Ini yang bisa kita gunakan. Set jadi ya? Ini satu set. Jadi kalau misalnya punya kain perca itu kita gunakan bisa kita manfaatkan Bun sini. Saya juga bikin anting-anting loh Puan, seperti ini nih. Puan bisa lihat kalau anting di sini tidak dari mass production, jadi saya pasti bikinnya satu-satu. Yang ini tali kacamata, saya buat pun tidak ada yang sama. Jadi ciri khas saya adalah aksesorisnya unik dan tidak pasaran. Kreativitas lain yang saya buat adalah kalung-kalung ini. Saya beri nama dia kalung mercon Puan, karena memang bentuknya seperti mercon. Ini udah saya buat sekitar 3 tahun dan selalu ada permintaan dari toko-toko, dari teman-teman untuk mengisi tokonya. Itu dari gitu. kain ya Bun ya? Ini dari kain, dari benang. Dari benang. Bisa lah Puan juga bisa bikin. Jadi sisa kain juga bisa dimanfaatin ya? Dari sisa-sisa kain juga bisa dimanfaatkan. Semua bisa dimanfaatkan asal kreativitas kita terus dikembangkan. Ini kalung tasel biasanya buat remaja. Itu kalau remaja sukanya yang agak sederhana. Seperti ini Puan, kalung-kalung taselnya. Kalau ini dari kaca. Ini dari kaca. Kaca pun ini handmade. Jadi kita ada pengrajin sendiri yang buat kaca-kaca ini. Teh, usaha ini udah sejak dari tahun berapa sih Teh? Kira-kira udah 8 tahun Puan. Oh 8 tahun? Udah ada 8 tahun saya mulai merintis aksesoris. Teh, Teteh penjualannya pakai sistem apa sih Teh? Pakai offline atau online Teh? Atau dari pameran ke pameran? Awalnya dulu dari pameran ke pameran Puan. Dari mulai pameran ke teman-teman, kayak kalau teman-teman ada ada pengajian majelis taklim atau apa, biasanya saya ngisi buat stand gitu ya, buat basar-basarnya. Pertama buat pameran di Kota Bandung, kayak ikut ke Dekra Nasda Bandung, saya ikut juga ke Disdagin juga saya ikut. Lalu semakin kesini semakin banyak yang minta
Akhirnya ada teman-teman yang buka butik, itu saya masukin juga di situ. Saya taruh juga di situ. Ada yang offline-nya, ada yang online-nya juga ada. Saya jual di IG juga, saya jual di Facebook juga. Kayaknya harus gitu deh sekarang ya Puan ya. Pernah pameran kemana aja Teh? Pameran alhamdulillah Puan ya, kalau pameran kayaknya udah sering banget ya. Kalau di Indonesia nih, di Indonesia di Surabaya, Palembang, Makassar, di Padang, di mana lagi ya Puan ya? Kayaknya udah banyak tuh. Soalnya saya kan udah dari tahun 2015 ya. Kayaknya udah keliling deh kalau di Indonesia udah banyak banget gitu. Kalau ke luar negeri gimana Teh? Alhamdulillah kalau ke luar negeri memang saya ikut juga di Malaysia, di Johor, Vietnam, di Hong Kong, di Rusia. Di Rusia saya 2 kali. Terakhir sebelum pandemi itu saya di Rusia pameran. Saya ikut dengan dinas-dinas biasanya kalau ke luar negeri. Pemasaran di luar negeri gimana Teh? Sebetulnya alhamdulillah bagus ya. Malah waktu di Vietnam itu yang paling saya ingat pameran itu 5 hari, tapi 1 hari saya udah habis. Itu yang paling berkesan selama banyak pameran di mana-mana. Yang paling berkesan itu di Vietnam. Memang mereka banyak yang minta, cuman saya masih pikir karena saya kan handmade semua ya Puan ya. Saya takutnya kalau mereka punya kriteria tertentu di mana mereka harus sama gitu bahannya. Sedangkan buat handmade kan nggak bisa seperti itu gitu. Barang-barang sama modelnya juga limited edition. Saya takutnya kalau misalnya pas ekspor kita terima, ini nggak bisa memenuhi buat ekspor gitu. Jadi biasanya kalau buat ekspor tuh saya dilihat dulu barang yang ada itu yang saya jual. Teh boleh tahu bocoran harga-harganya nggak Teh? Boleh Puan, apa sih yang nggak boleh buat Puan? Yang ini nih ya Puan ya. Yang ini kalung remaja saya namakannya. Ini cuma 25 ribuan loh Puan. Tuh kalungnya seperti ini. Ini Bahan banyak apa itu, model. Ini resin kayu juga ya? ya. Resin kayu dicampur ini. Ini harganya 25 ribuan ya Puan ya. Nah, yang paling tinggi, paling mahal ini nih. Ini saya jual harganya 850.000. Ini batu-batu semua ditambah kristal. Ini turkis batu-batu juga. Yang ini juga Puan bisa modelnya bisa request loh. Kalau misalnya Puan pengen banyak warna merah atau warna lain, ini bisa. Nah Teh, yang dipakai Teteh itu sendiri berapa itu Teh? Ini lucu banget. Yang ini 175 saja. Kelihatannya kesannya udah begitu mewah ya. Kelihatannya 175.000. mewah ya. Ini cuma 175. Jadi tergantung dari banyaknya beads yang saya pakai Puan. Kayak ini agak murah. Karena ini nggak banyak beadsnya. Itu berapa Teh? Yang ini 115. Ini juga. Teh, ini harga eceran ya. Kalau misalnya ada yang mau bisnis, ada nggak peluang untuk jadi reseller Teh? Ada pasti, dan itu banyak Puan. Biasanya orang-orang yang dari Malaysia itu, yang dari KL tuh banyak banget. Dari luar kota juga banyak yang minta buat jadi reseller. Dan buat jadi reseller nanti pasti ada diskon khusus. Syarat dan pasti. ketentuannya apa Teh? Ada kalau mau berlaku. jadi reseller? Syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya apakah harus membeli sejumlah barang atau Ya, gimana Teh? Ya betul Puan, buat ada minimal pembelian buat jadi reseller. Biasanya tuh kalau misalnya buat kalung-kalung seperti ini, minimal 20 piece udah bisa jadi reseller. Harga berarti beda ya Teh ya? Harga beda, nanti saya kasih diskonnya beda. Jadi langsung aja ke Teteh lah ya kalau Langsung, kayak gitu ya. langsung. Nah Teh, kalung-kalung cantik ini kan saya lihat juga tadi Teteh itu lagi merangkai kan jelimet juga Teh. Teteh mau ngasih ilmunya nggak sih Teh? Ya, memang Puan ya, saya juga mesti terima buat kursus gitu. Orang-orang ada yang minta tolong buat diajarin, itu selalu ada Puan. Jadi memang saya ajarin juga. Kayak yang ini aja saya ajarin juga loh. Yang ini ajarin juga, banyak teman-teman yang nanya itu gimana caranya, saya ajarin. Karena saya terima juga buat kursus privat.
Teh kalau mau kursus berapa sih tarifnya Teh? Kalau buat kursus itu tarifnya macam-macam Puan, karena tergantung dari materi yang kita berikan. Kalau misalnya kursusnya batik itu lain sama kursusnya merangkai dengan resin. Itu berbeda juga dengan kursus seperti ini Puan. Yang ini juga, ini tekniknya lain. Teknik menjahit ini dengan batu cat eye. Yang ini juga menjahit dengan kristal. Yang ini juga menjahit dengan kristal. Jadi setiap kursus itu macam-macam biaya kursusnya, tergantung dari tingkat kesulitan merangkai yang nanti saya berikan gitu. Berarti materi-materinya juga dari Teh Jensen? Iya, materi-materinya nanti saya berikan langsung praktek. Jadi kursus itu kita hanya tangan kosong aja, bulir-bulirnya, resinnya, semuanya, kawat-kawat, semua dari Teteh? Ya, semua saya siapin. Pokoknya kalau Puan mau, Puan tinggal datang. Nggak usah bawa apa-apa. Tinggal bawa kacamata aja. Seperti ini Puan. Ini adalah salah satu murid Teteh yang sekarang lagi belajar menjahit batu-batu di beads ini. Seperti ini batu-batunya. Hasilnya nanti seperti ini untuk yang 2 lilit. Ini gelang 2 lilit. Jadi sambil pameran, saya terima juga orang-orang, teman-teman saya yang mau belajar untuk membuat aksesoris. Teh, kalau misalnya dipanggil sebagai guru les untuk aksesoris ini Teh, apa Teh syarat dan ketentuannya Teh? Iya, kalau misalnya mau les, kalau keluar kota, biasanya ada minimum buat pesertanya Puan, karena kan kita juga mesti pikir nih kalau jauh cuma 1 orang 2 orang tidak mungkin kan. Nah biasanya itu dari dinas-dinas atau dari komunitas itu Teteh suka ada undangan ke sana Puan. Biasanya tuh dari teman-teman mereka kumpulin berapa orang, minimal 10 orang lah, bisa lah ke sana. Apapun permintaan mereka pasti saya kasih ke sana. Tapi kalau di Bandung dan datang sendiri ke rumah Teteh, 1 orang juga boleh Teh? Boleh, 1 orang juga boleh. Kapan aja boleh, asal kita bisa menyesuaikan waktunya. Tinggal datang aja Puan, gak usah bawa apa-apa, nanti saya siapin semuanya. Teh, ngomong-ngomong nih, pengen tahu kalau dari usaha aksesoris kayak gini, Ya, gimana sih bisa nggak kita hidup, kita dapat penghasilan yang lumayan dari sini Teh? ya tentu saja Puan bisa ya. Kalau misalnya kitanya serius ya buat mendalami satu bidang dan kita sungguh-sungguh, kita fokus pada bidang itu, pastilah Puan. Kecuali ya kalau banyak jalan-jalannya. Kayak Teteh, tukang jalan-jalan ya Teh ya. Jalan-jalan kan sambil cari Inspirasi ya Teh ya. inspirasi. Dan imbang juga ya Teh ya. Iya. Saya pernah beberapa negara kehabisan barang. Kadang pameran 5 hari, saya 1 hari udah habis Puan. Terus Jadi hasilnya 4 dipakai harinya jalan-jalan lagi ya. 4 harinya jalan-jalan. Terima kasih banyak ya Teh ya. Ya sama-sama Puan. Semoga menjadi inspirasi teman-teman semua Amin, Teh ya. amin, amin, Terima amin. kasih Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.